warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina SPD dari SMP Negeri 1 Tondong Talasa, Kecamatan Tondong Talasa, Kabupaten Pangkep, Makassar, Sulawesi Selatan. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Nomor induk mahasiswa 23020495068. Pada hari ini, Senin 11 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan tentang layanan bimbingan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nana. Pagi, Bu. Bagaimana ujiannya kemarin? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ibu ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah datang tepat waktu dan sudah bersedia untuk mengikuti layanan bimbingan Ibu hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya pada saat kegiatan berlangsung bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah memimpin doa. Di sini Ibu akan menanyakan kabar kalian ya. Tapi kalau dijawab, misalkan Ibu bertanya apa kabar, biasa kan jawabnya cuma baik Bu. Jadi Ibu mau bertanya apa kabar kita hari ini. Jadi kalian jawab you are okay, I'm okay, alhamdulillah, seperti itu. Bisa? Bisa. Oke. Kita mulai ya. Apa kabar hari ini anak-anak? You are okay, I'm okay, alhamdulillah. Iya, seperti itu. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya, saling kenal semua di sini atau tidak? Sudah saling kenal, iya. Tapi tidak apa-apa kita melakukan perkenalan lagi ya, supaya nantinya di kegiatannya kita bisa lebih akrab begitu. Perkenalannya nanti dimulai dari Ibu, lanjut ke sebelah kanan, berikutnya seperti itu terus sampai selesai ya. Oke, perkenalannya sebutin namanya, apalagi kelasnya, dari kelas berapa, terus hobinya. Perkenalannya dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Marlina SPD. Di sini Ibu adalah guru bimbingan konseling ya. Oke, silakan dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah dari kelas 8A. Hobi saya membaca. Ya, Hidayatullah hobinya membaca, kelas 8A. Berikutnya, sampingnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Ashar dari kelas 9A. Hobi saya main bola. Ya, main bola, Akram. Serkut siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Ramdan dari kelas 9A. Hobi saya bermain bola. Ya, Rudy. Oke, tadi kita sudah perkenalan ya. Sekarang sebelum kita lanjut, mau dulu Ibu tes fokusnya kalian. Sudah fokus atau belum? Aina, apa hobinya Akram? Main bola. Main bola, sudah betul? Betul. Betul. Lihat tepuk tangan karena sudah fokus. Sekarang Ibu lagi mau tanya. Tahu tidak apa maksud dan tujuan hari ini kita berkumpul di sini? Melakukan bimbingan kelompok. Ya, untuk melakukan bimbingan kelompok. Sudah ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Tidak ada. Oke. Bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu? Tahu. Jadi bimbingan kelompok adalah layanan yang diberikan dalam suasana kelompok. Gunanya untuk mencegah masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Seperti itu. Adapun nanti di sini seumpama ada masalah bisa kita selesaikan atau kita pecahkan secara bersama atau berkelompok seperti itu ya. Jadi
bimbingan kelompok ini nanti kita akan laksanakan selama 40 menit ke depan ya. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, setuju. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah siswa secara bersama-sama. Selain itu juga untuk melatih siswa untuk mengemukakan pendapat di depan teman-teman seperti itu. Jadi sebelum ini nanti di bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang harus kita perhatikan. Ada yang pertama itu ada asas yang namanya asas keterbukaan. Keterbukaan itu adalah jadi nanti di sini dalam menyelesaikan masalah kita saling terbuka supaya apa masalah yang kita alami atau masalah yang sedang kita bahas bisa terpecahkan seperti itu. Terus ada juga yang namanya asas kesukarelaan. Yang mana itu asas kesukarelaan? Apa? Sukarela. Apa lagi? Ya, namanya asas kesukarelaan ya artinya kalian di sini datang dengan sukarela ikhlas tanpa ada paksaan seperti itu ya. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu asas kerahasiaan. Nah, apa itu? Berbentuk rahasia. Apa lagi? Tidak boleh ditahu orang. Oke. Jadi asas kerahasiaan yaitu apapun nanti hasil dari kegiatan pelayanan kita ini hanya kita yang ada di sini ya mengetahuinya. Jadi tidak perlu keluar ke orang lain. Jadi nanti di sini kita akan berdiskusi ya. Jadi kalian semua silahkan untuk berpartisipasi, mengemukakan pendapatnya, bertanya, mengemukakan apa masalahkah seperti itu. Oke, di sini kita akan membahas satu topik dan di mana topik ini akan kita selesaikan secara bersama. Jadi selain itu dalam bimbingan kelompok ini juga ada yang namanya pemimpin kelompok. Ada peserta. Siapa itu pemimpinnya? Ibu. Ya, ibu pemimpinnya. Jadi di sini ibu pemimpin kelompoknya. Dalam hal ini ibu adalah guru BK kalian ya. Jadi pesertanya siapa? Ya, kalian semua adalah peserta. Yang pemimpin apa? Kelompok tugasnya mengatur apa? Ya, jadi tugasnya pemimpin kelompok itu adalah mengatur jalannya kegiatan ini ya. Sedangkan kalian semua sebagai anggota kelompok nantinya berpartisipasi. Di mana nanti kita akan berdiskusi, jawab tentang masalah yang dibahas. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Kira-kira di sini kita mau bahas apa ya topiknya? Ada yang punya ide? Apa kira-kira? Bullying. Siapa lagi ada ide lain? Lambat ke sekolah. Siapa lagi? Main game. Apa lagi? Tadi sudah ada pendapat dari temannya. Ada yang bilang masalah lambat ke sekolah. Apa lagi? Main game. Bullying. Ada berapa tadi yang mengatakan bullying? Ada berapa? Ada 3, 4 orang. Karena di sini yang banyak ya mengatakan bullying, jadi hari ini kita sepakat untuk membahas topiknya yaitu tentang bullying. Ada yang pernah jadi korban bullying? Siapa? Kenapa? Coba ceritakan. Sering dibilangi. Apa? Sering apa? Sering dibilangi Belanda. Oh. Sering dibilangi pendek. Sering dibilangi Belanda, sering dibilangi pendek. Apa lagi? Kalau Yaya apa? Diajarnya karena apa? Yaya, ayo cerita saja. Kenapa Yaya? Mau gimana nih? Tidak apa-apa, menangis saja. Iya, di sini kita bisa meluapkan apa saja semua masalah. Jadi masalahnya nanti kita bisa selesaikan sama-sama.
Oh itu Ci, siapa lagi yang pernah jadi korban bullying? Ada? Ayo, kasih tahu saja kalau nanti semua apa masalah tak? Yang pernah tidak apa-apa di sini semuanya bebas berpendapat mengungkapkan masalahnya. Apa ada yang pernah jadi pelaku bullying? Tidak. Tahu apa itu bullying seperti apa? Apa itu bullying? Oh iya. Penindasan kekerasan. Apa lagi? Kekerasan. Lagi. Apa tuh? Penindasan kekerasan terhadap orang yang dianggap lebih lemah dari dia. Oh ya, penindasan atau kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang lebih lemah. Jadi perilakunya menghasilkannya paling kuat ya, seperti itu. Soalnya itu dia masuk di mana? Kira-kira. Ngejek. Oke. Fisik atau psikologisnya itu? Psikologis ya, karena apa fisiknya? Kalau fisik itu seperti misalkan apa? Nendang, mukul, itu. Jadi bullying adalah perlakuan agresif yang diberikan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang dapat mengakibatkan misalkan fisik seperti apa? Memukul, ditendang, dicubit, ya, diancam seperti itu. Jadi itu semua adalah bullying dan bullying itu dapat mengakibatkan apa? Gangguan mental salah satunya. Jadi nanti untuk memperdalam atau membahas lebih lanjut masalah bullying ini, kita akan menggunakan yang namanya teknik sosiodrama. Jadi di mana nanti teknik sosiodrama ini kita akan bermain perannya sesuai dengan naskah yang akan Ibu bagi. Jadi nanti kalian ini akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang satunya kelompok pemeran adalah yang satu pengamat atau observer seperti itu. Nah, artinya melakukan adegan atau tidak bermain peran itu akan menjadi pengamat atau observer ya. Apa itu gunanya observer atau pengamat? Jadi observer itu tugasnya adalah mengamati teman atau teman kalian yang sedang bermain peran. Apanya yang diamati? Ya, apa lagi? Banyak. Jadi kalian mengamati semua apa yang ada terjadi dalam peran itu. Bagaimana teman kalian adegannya, bagaimana perannya, apa sudah didalami. Terus kalian juga harus memperhatikan apa yang harus diperbaiki, apa makna dari yang terkandung dari cerita itu. Melaksanakan yang pengamat ini kalian harus mencatat dan memperhatikan betul-betul. Jadi jangan cuma bilang ya diamati saja, tidak. Yang penting diamati tidak ya. Amati betul di teman-teman, tak diperhatikan secara betul-betul. Karena apa? Sebentar kalau selesai Ibu akan bertanya ke kalian apa hasilnya seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Paham? Begitu juga dengan yang bermain peran. Betul-betul Ki ya? Betul-betul ya. Kita bermain, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang jadi sebentar ya. Yang bermain peran nanti ambil posisinya sebelah sini, yang mengamati di sini. Jadi kalian betul-betul nanti amati temannya seperti itu, oke? Hei kamu, kenapa kamu duduk sendirian di sini? Ya, emangnya kamu tidak punya teman? Maafkan saya tidak bermaksud mengganggu siapapun. Kamu lihat ini, dia tidak punya teman, kita harus memberinya pengalaman sosial yang bagus. Benar, kita harus memberinya pengalaman sosial yang tak terlupakan. Maafkan saya dalam berhenti. Kenapa kamu tidak suka? Kita ini hanya bercanda kok. Ya, tidak usah bakalan gitu kali. Saya tidak ingin main dengan kalian lagi. Oh, jangan berpikir bahwa kamu bisa memilih dengan siapa kamu bermain. Ya, kau tidak punya pilihan.
Kenapa kamu menangis? Ada apa? Aku tidak tahu, mereka hanya membuliku. Aku merasa tidak nyaman. Apa yang terjadi? Siapa yang menindasmu? Mari dan Yayat, mereka terus-terusan menggangguku. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus menghadapinya. Wani, Yayat, kalian harus berhenti melakukan tindakan bullying terhadap sesama saya tidak baik dan benar. Apa urusanmu? Kamu siapa? Ya, kami bisa melakukan apapun yang kami inginkan. Tidak, kalian tidak boleh melakukan tindakan bullying terhadap siapapun. Ini adalah masalah serius dan kalian harus bertanggung jawab atas tindakan kalian. Siapa yang mengangkatmu menjadi penjaga moral? Ya, kau hanya seorang anak kecil. Kalau kalian tidak berhenti, saya akan melaporkan kalian ke guru dan kepala sekolah. Kalian harus bertanggung jawab atas tindakan kalian. Oh, takut dengan guru dan kepala sekolah, dasar cengeng. Kalau kamu melaporkan kami akan membalasnya. Saya tidak takut dengan ancaman kalian. Kalian harus berhenti melakukan tindakan bullying terhadap Sasmita. Ini adalah tindakan yang salah dan tidak etis. Cerita tadi mungkin ada pesan atau apa yang bisa diambil dari cerita yang diterangkan tadi. Yang warna merah apa kira-kira? Cerita apa dari cerita tadi? Apa yang bisa kalian ambil? Apa yang bisa kalian petik dari cerita itu? Berhenti melakukan tindakan bullying. Apa lagi? Bullying bisa menyebabkan mental seseorang terganggu. Iya. Apa? Dan memiliki rasa untuk balas dendam. Ya, bisa saja menimbulkan rasa untuk Balas dendam. balas dendam. Untuk pengamat, ibu mau tanya, bagaimana tadi itu jalannya cerita? Sudah bagus ekspresi-ekspresinya, sudah bagus apalagi Alani ya sangat menghayati. Oh iya, mulinya sangat menghayati perannya. Ya, mungkin karena dia sudah pernah jadi pembuli. Seperti itu. Terus apa lagi? Apakah pesannya sudah tersampaikan? Ya sudah tersampaikan. Sudah. Apa itu? Pesannya? Agar kita tidak melakukan bully supaya lebih Ya, supaya kita lebih waspada dari bullying, bangkit untuk melawan bullying. Jadi tadi sudah, yang lain masih ada tidak? Yang pengamat ini apa? Yang kamu tangkap dari ceritanya? Ini pengamat. Sudah. Jadi sekarang kalian semua tahu apa itu bullying? Sudah tahu ya? Sudah. Jadi jangan sampai terjadi bullying di sekolah kita ini. Kenapa? Karena dampaknya sangat besar, baik dari segi psikologis, fisik, dan lainnya. Terus, kalau misalkan terjadi bullying, apa yang kita harus lakukan? Mencegah. Oke. Waspada, melapor ke bagaimana? Kemana? Siapa? Sekolah. Siapa lagi? Guru BK, guru mata pelajaran. Siapa lagi? Oke, sekarang ibu tanya, bagaimana perencanaan kalian ke depan agar di sekolah kita ini terhindar dari bullying? Bagaimana? Perencanaan ke depannya bagaimana ini anak-anak? Supaya sekolahnya kalian, supaya kalian di sini terhindar dari bullying, begitu. Ya, saling mengenal satu sama lain. Apa lagi? Ya, saling menghormati dan apa lagi? Ada toleransi. Ya, apa lagi? Ya, saling menyayangi. Seperti itu ya. Jadi supaya tidak terjadi bullying, kita harus membangun persahabatan. Teman jangan asal ini seperti misalkan ya seperti tadi ada toleransi, saling menghargai, seperti itu ya. Kira-kira kalau lihat perlakuan bullying dibiarkan atau bagaimana? Oh, dicegah. Oke, harapan dicegah. Tidak mau jadi korban, sudah tidak mau jadi korban bullying ya. Oh, tidak mau. Jadi juga jangan sampai jadi pelaku bullying. Oke? Oke, reading dulu nih supaya semangat. Oke? Oke. Semangat sekali. Sekarang kita
mungkin tahu di lagunya itu percakapan yang beri ya anti bullying ya saudara. Biasa sering dinyanyikan di mana-mana itu pasti. Sekarang jadi diciptakan itu lagi supaya kalian tidak ada lagi namanya bully-bully. Kita mulai bisa? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak ada ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Kenapa saudara? Semangat? Masih. Semangat? Masih. Oke, masih. Tadi itu sudah bermain peran, kita sudah tahu apa itu bullying, kita tahu cara mencegahnya, dampaknya seperti apa. Nah, sekarang untuk lebih memahami apa itu tentang bullying, saya sudah menyiapkan satu video tentang edukasi bullying. Jadi di sini kita bisa menonton secara bersama-sama. Tadinya mau di ini pakai layar, tapi karena mati lampu ya kita nonton di laptop saja. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Iya, kita nonton di laptop saja. Yang penting bisa semuanya lihatnya. Oke. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ada yang pernah menjadi korban bullying. Apakah justru ada yang pernah menjadi pelaku bullying? Baiklah, langsung saja kita simak paparan dari Cikidau terhadap orang lain yang lebih lemah yaitu dengan memukul, mencuri, dan mendorong. Yang kemudian memakai nama yang bukan namanya, kemudian menolong dan benar. Yang ketiga adalah non verbal langsung. Ini boleh yang keempat adalah bunyi non verbal tidak langsung. Ini biasanya mendiamkan dan membiarkan. Kemudian balas dendam. Kemudian rasa ingin menunjukkan kekuatan atau kekuasaan. Yang keempat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir, ataupun dari sekolah. Kemudian dampak diri biasanya terdapat secara psikologis akan menyebabkan orang lain di masalahnya agar tidak berkemungkinan dia akan melakukan percobaan bunuh diri. Sedangkan dampak bullying kalau berlaku, dia akan semakin menguatkan diri terhadap minat untuk berhubungan kriminal. Dengan pelaku bullying yang keempat, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Lantas, bagaimana berwajib? Itulah tadi kita sudah menonton video tentang bullying ya. Sekarang
Ibu akan membagikan lembar KPD atau lembar kerja untuk kalian. Di sini Ibu ingin tahu apa kalian betul-betul sudah memahami, sudah paham tentang apa itu bullying. Oke, ada pulpen kosong motor? Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerjanya ya. Silahkan dikerjakan. Satu-satu orang Ibu akan bagi. Menuju apa ke sana? Oke. Akan ada pulpen? Oke, silahkan kerja. Sudah? Kalau sudah selesai boleh dikumpul ya sudah. Oke. Ya, dia sudah selesai. Sudah? Nah. Oke, apa lagi? Berapa? Di atas. Iya. Kalau tidak tanya lagi, aku tidak tahu. Ini udah hasil kerjanya siapa? Ya. Oke. Ya, sudah? Sudah. Oke. Ini sudah selesai. Sudah selesai juga. Tinggal Yaya dengan Dani yang belum. Iya. Ini juga sudah selesai. Terima kasih banyak sudah mengerjakan selengkap KPD dan kerjanya ya. Oke. Anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi, mengeluarkan pendapat dan jawab. Kita juga sudah bermain peran. Kita juga sudah menonton video. Jadi Ibu berharap dari kegiatan tadi itu kalian bisa mengambil manfaatnya, itu bullying, faktor penyebabnya, cara menghindarinya, serta mengambil manfaat baik dan buruk daripada bullying itu sendiri ya. Untuk kalian misalnya Ibu, jadilah remaja atau kakak-kakak kelas yang mengayomi adik-adik kelasnya. Jadilah panutan, jangan memberikan contoh yang buruk atau tidak baik kepada adik-adik kelas. Paham? Paham. Tidak? Kita sama-sama mengatakan saat ini, say no to bullying. Oke, stop bullying. Oke, apa? Stop bullying. Jadi untuk pelayanan kali ini saya kira Ibu cukupkan sampai di sini ya. Juga sudah habis. Dan untuk pertemuan selanjutnya bisa kita lakukan di lain waktu dengan topik atau masalah-masalah yang berbeda ya. Nanti kita tentukan di lain waktu dengan topiknya yang berbeda. Saya kira sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri layanan ini, kita tutup dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, cukup sekian. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.